Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai studi layak bisnis kami yang berjudul Jam Dinding, Modifikasi Batik Kudus, Pemanfaatan Limbah Kayu sebagai Jam Dinding dengan Sentuhan Batik Kudus yang menyongsong kearifan lokal. Sebelum kelompok kami berpresentasi, izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota saya yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ina Laila Sa'dia dengan NIM 2019-11083. Yang kedua, Naimia Nur Hidayah dengan NIM 2019-11321. Yang ketiga, Eva Farihatun Nashiro dengan NIM 2019-11501. Yang keempat, Prastiwi Damayanti dengan NIM 2019-11645. Yang kelima, Fatma Nabila dengan NIM 2019-11-138. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kebutuhan masyarakat yang meningkat membuat kami berinisiatif untuk membuat modifikasi pada jam dinding yang pasti digunakan oleh banyak orang untuk hiasan rumahan, ruang kantor, ruang kelas, dan sebagainya. Pembuatan usaha jam dinding batik ini didasari oleh pemanfaatan yang dilakukan di sekitar, di mana masyarakat menyukai hal-hal yang unik. Digunakan untuk pengingat waktu dan hiasan sebuah ruangan, produk dari usaha kami menawarkan jam dinding dengan mengandung nilai estetika, dengan ditambah ide kreatif produk jam dinding ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan hiasan yang unik untuk memperhias suatu ruangan dengan desain dan motif batik sesuai dengan keinginan pembeli. Kami memilih jam dinding modifikasi dengan batik Kudus dikarenakan kami ingin memperkenalkan batik Kudus ke masyarakat sekitar Kudus seperti Pati, Jepara, Rembang, dan Prodadi. Dikarenakan banyaknya masyarakat Kudus yang masih awam mengenai batik Kudus. Selanjutnya, aspek pasar dan aspek pemasaran. Aspek pasar. Aspek pasar merupakan analisis tentang karakteristik konsumen, peluang, dan resiko dalam pasar yang akan dimasuki, seperti ada tidaknya pasar, seberapa besarnya pasar yang ada, potensi pasar, tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut dan market pesaing. Jika pasar yang akan dituju tidak jelas, prospek bisnis ke depannya pun tidak jelas, maka kegagalan bisnis menjadi besar. Selanjutnya, aspek pasar. Aspek pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar yang saat ini dan pasar yang akan datang dan estimasi potensi pasar. Pasar yang saat ini dan pasar yang akan datang. Pasar saat ini jam titik Kudus itu sebutan dari jam dinding batik Kudus untuk hanya memproduksi pada saat ini itu hanya memproduksi ketika ada memesan saja. Pesanan tersebut biasanya itu untuk gift seperti wisuda, kado, ulang tahun, dan lain-lain. Tetapi untuk di masa yang akan datang, kami mempunyai rencana untuk membuka stand di beberapa tempat wisata. Kami juga mempunyai rencana untuk membuka toko di tempat yang strategis di Kudus, bertujuan untuk memasarkan dan memperkenalkan jam dinding batik Kudus di kalangan konsumen, agar konsumen itu tertarik sehingga permintaan untuk produk yang kami kelola itu meningkat. Yang kedua, estimasi potensi pasar. Penentuan potensi pasar dari usaha kami melihat dari jam dinding sangat diperlukan untuk hiasan di sebuah ruangan, modifikasi batik Kudus, dan berbeda dinding yang kami buat itu mengandung nilai estetika dengan memadupadankan batik Kudus, serta mempunyai bentuk yang unik. Selanjutnya,
Aspek pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang berbeda dan mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Dalam hal ini, segmentasi pasar kami dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek geografis dan aspek demografis. Targeting adalah suatu proses evaluasi daya tarik segmen, kemudian memilih salah satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Produk dari targeting adalah target market atau yang kita sebut pasar sasaran, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran. Positioning merupakan cara untuk menanamkan citra, persepsi, dan kreativitas atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Pemosisian tidak sama dengan segmentasi, baik diferensi atau konsentrasi. Dengan kata lain, positioning bukan menempatkan produk untuk kelompok tertentu, tetapi berusaha menanamkan citra produk di benak konsumen pada segmen yang telah dipilih. Memposisikan hubungan bagaimana memainkan komunikasi agar benak konsumen itu tertanam suatu citra tertentu. Lanjut. Segmentasi pasar. Pada segmentasi pasar jam di Kudus meliputi dua aspek, yaitu aspek geografis. Secara umum, segmentasi geografis kami memilih wilayah Kudus, Demak, Pati, dan Jepara. Dan letak usaha kami itu berada di Desa Salam, RT 1, RW 4, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Untuk aspek demografis sendiri, sasaran pasar secara demografis kami memilih para wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Kudus seperti wisata Sunan Kudus dan wisata Sunan Muria. Targeting, target pemasaran produk jam dinding modifikasi batik Kudus, sasaran lebih khususnya itu masyarakat Kudus dan sekitarnya seperti Kota Pati, Jepara, Prodadi, Demak, dan lain sebagainya, terutama para wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Kudus sendiri. Yang ketiga, positioning, strategi pemasaran produk jam dinding modifikasi batik Kudus sendiri, itu menciptakan produk yang sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen, serta kita memiliki strategi harga yang dilakukan itu cukup terjangkau karena bahan yang kita pakai itu masih berkualitas. Walaupun kami membuat jam dinding dengan modifikasi batik Kudus dari limbah kayu, kami itu berani menjamin kualitasnya dengan bentuk yang unik, tahan lama, dan tidak mudah rapuh. Selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing mix. Itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama produk, plans, price, promotion. Lanjut Mbak, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, produk. Produk yang kami ciptakan yaitu jam titik Kudus dengan berbahan dasar dari berbagai jenis limbah kayu dan dapat mudah didapat dengan harga pun juga terjangkau. Bahan dasarnya pun bisa dari sisa-sisa mebel kayu dan harga tersebut itu harga bahan bakunya itu tidak mudah melambung tinggi dan bahan baku itu tidak susah didapat gitu loh. Terus kemudian yang kedua itu price harga. Untuk harga yang kami tetapkan yaitu sekitar harga 50.000 ke atas. Paling mahal itu 200.000 tergantung produk yang diminta oleh konsumen dan memiliki keunggulan dengan harga konsumen yang mendapatkan barang yang menarik dan juga berkualitas. Ketiga, plans, tempat kami itu tempat pelaksanaan pemasaran produk kami. Untuk sementara ini kami tempatkan di Desa Tersalam, RT 1 RW 4, karena usaha kami dikategorikan itu bisnis rumahan. Untuk selanjutnya kami itu mempunyai rencana ke depan itu membuat toko dan akan dibuka di beberapa stand
di beberapa tempat strategis seperti di tempat wisata Kudus seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, dan wisata Kudus lainnya. Yang keempat, promosi. Dalam hal promosi produk, kami mempromosikan barang yang kita jual itu melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan kita juga mendaftarkan produk yang kita jual itu melalui aplikasi seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli.com. Selanjutnya untuk gambaran usaha dan aspek lingkungan akan dijelaskan oleh Mbak Fatma Nabila. Saya persilahkan. Gambaran usaha. Usaha yang bernama Jam Titik Kudus ini dibuat karena kami merasa sudah banyak masyarakat yang meninggalkan hal-hal yang kurang menarik. Kebutuhan masyarakat yang makin meningkat membuat kami berinisiatif untuk membuat modifikasi batik jam dinding yang pasti digunakan oleh banyak orang untuk menghias ruangan rumah. Ada pula ruangan kantor, ruangan kelas, dan sebagainya. Untuk pembuatan usaha jam dinding batik ini didasari oleh pengamatan yang dilakukan di sekitar, di mana masyarakat menyukai hal-hal yang unik. Jam dinding selain dapat digunakan untuk mengingat waktu dan hiasan sebuah ruangan, produk dari usaha ini menawarkan jam dinding yang mengandung nilai estetika. Dengan ditambah ide kreatif produk jam dinding unik ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan hiasan unik untuk memperhias suatu ruangan dengan desain dan motif batik sesuai dengan keinginan pembeli. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun positif. Dampak yang ditimbul ada yang langsung mengaruhi pada kegiatan usaha dilakukan sekarang atau baru kelihatan di masa yang akan datang. Dalam bisnis jam dinding modifikasi batik ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi batik merupakan bentuk warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Batik tidak hanya digunakan sebagai pakaian saja seperti baju, celana, tetapi batik juga bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Salah satunya yaitu membuat jam dinding yang dimodifikasi dengan batik. Dengan adanya inovasi baru ini, membuat inovasi tersebut sebagai bisnis, di mana dapat meningkatkan perekonomian. Karena batik digemari oleh banyak orang, serta batik memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk menjadi sebuah bisnis. Karena bahan dasar dari pembuatan jam dinding batik ini dapat dari bahan limbah atau kain batik sisa yang dapat didaur ulang kembali. Selanjutnya yaitu manfaat sosial. Manfaat sosial dari adanya bisnis ini tersedianya beragam produk batik di masyarakat, sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, tercipta inovasi baru juga membuat terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Dengan adanya bisnis ini, masyarakat menjadi tertarik. Yang ketiga yaitu manfaat budaya batik, yang merupakan salah satu budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan agar tidak punah. Dengan adanya bisnis ini, kita juga mengajak masyarakat Indonesia untuk melestarikan dan mengembangkan budaya batik sebagai warisan budaya Indonesia yang diakui dunia. Tidak hanya diakui saja, tetapi kita juga harus menggunakan batik sebagai perwujudan cinta produk dalam negeri. Maka dari itu, dengan adanya jam dinding batik dapat melestarikan budaya Indonesia. Untuk penanganan limbahnya, dalam kegiatan memproduksi jam dinding batik, penanganan limbah sangat kami perhatikan dengan baik. Gimana penanganannya sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengingat bahan dasar yang kita gunakan dalam pembuatan jamnya sendiri yaitu dari limbah kayu, sehingga hampir tidak ada limbah dari kayu yang ditimbulkan. Kalaupun ada limbah dari limbah kayu tersebut, kami buat miniatur seperti gantungan kunci. Yang kedua, penggunaan kain batik sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa produk yang kami buat adalah jam dinding dengan modifikasi batik kudus. Pastinya akan menimbulkan limbah. Cara kami untuk mensiasatinya yaitu limbah tersebut dengan melakukan inovasi dari limbah tersebut dengan membuat masker,
dan pernak-pernik dari kain batik tersebut seperti bras dan jepitan rambut. Selanjutnya, ya, saya Naimia Nurhidayah di sini akan menjelaskan mengenai aspek teknis dari jam dinding batik Kudus. Nah, dalam aspek teknis ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama yaitu lokasi usaha, yang kedua luas produksi, dan yang ketiga layout produksi. Yang pertama lokasi usaha. Penentuan lokasi yang tepat akan memberikan keuntungan bagi usaha kami, baik dari finansial maupun non-finansial. Misalnya, kami dapat memberikan pelayanan kepada konsumen agar lebih memuaskan dan kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja, serta memudahkan dalam memperoleh bahan baku dan memperluas lokasi usaha agar menjadi lebih mudah dan nantinya mempunyai prospek nilai ekonomis yang tinggi di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, dengan mempertimbangkan banyak hal, kelompok kami memilih lokasi usaha di rumah pribadi, yaitu di Kota Kudus, tepatnya di Desa Dersalam, RT 1, RT 4, Kecamatan Bae, yang memiliki luas 54 meter kuadrat dengan panjang 9 meter dan lebar 6 meter. Karena usaha ini masih berbentuk home industri, dan masih termasuk bisnis yang baru, kami menggunakan rumah pribadi untuk menjalankan berbagai proses produksi, mulai dari meletakkan bahan baku di gudang, proses produksi sampai dengan pemasaran. Rumah pribadi menjadi tempat usaha kami dengan mempertimbangkan minimnya modal yang ada. Karena untuk menyewa toko atau ruko ataupun membangun toko ruko sendiri pasti membutuhkan banyak modal. Dan alasan kami memilih Kota Kudus sebagai lokasi bisnis karena produk kami bertujuan untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kudus, yaitu batik Kudus. Selain itu, Kudus juga dekat dengan supplier atau pemasok kami yang berasal dari Jepara, di mana kota Jepara yang dikenal akan kayu dan kerajinan ukirnya. Yang kedua yaitu luas produksi. Skala operasi atau luas produksi adalah kuantitas unit produksi yang seharusnya dihasilkan pada satu periode tertentu dalam rangka mencapai optimalisasi profit. Untuk jumlah unit produksi jam dinding batik Kudus yang kami hasilkan, yaitu berdasarkan jumlah permintaan konsumen. Dengan meminimalkan segala resiko yang ada, kami tidak menentukan kuantitas unit produksi yang harus diproduksi setiap bulannya. Karena memang usaha kami masih tergolong usaha yang baru dan masih berkembang, kami masih fokus untuk memperkenalkan produk kami ke luar-luar daerah melalui sosial media. Selanjutnya yaitu layout produksi kami. Layout adalah suatu tes dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi ataupun operasi. Layout yang kami gunakan yaitu layout garis, di mana layout garis disebut juga layout produk. Artinya, pengaturan letak mesin-mesin atau fasilitas produksi dalam suatu pabrik yang berdasarkan atas urutan-urutan proses produksi dalam buat suatu barang. Nah, dapat dilihat dalam bagian di atas bahwa tempat layout kami sengaja dibuat berdekat-dekatan agar tidak kesulitan dalam memindahkan barang dan penyaluran barang di setiap prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Seperti gudang diletakkan dekat dengan tempat pemotongan kayu agar tidak kesulitan dalam memindahkan kayu. Begitupun setelah kayu dipotong sesuai desain yang diinginkan, selanjutnya masuk ke bagian kain. Di sini kain dipotong dan didesain sesuai dengan kayu yang sudah dibentuk, kemudian dilapiskan pada kayu. Setelah itu, mesin dipasang dan masuk ke dalam proses finishing. Di dalam proses finishing, kami akan mengecek ulang kualitas dari produk, mulai dari kayunya, catnya apakah bagus atau tidak, kainnya rapi atau belum, dan angka sudah benar-benar terlem dengan baik apa belum.
Setelah dirasa sudah layak untuk diperjualbelikan, maka produk akan langsung dikemas. Nah, di sini produk akan dikemas menggunakan plastik terlebih dahulu, setelah itu akan dimasukkan ke dalam kardus. Selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh Mbak Prastini. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama adalah sumber dana. Sumber dana yang digunakan didapat dari tabungan pribadi yaitu sebesar 150 juta dan sisanya dapat dari hasil penjualan terhadap yang dilakukan. Yang kedua, kebutuhan dana. Kebutuhan dana di sini adalah untuk menambah kekuatan pemasaran jam dinding modifikasi batik kudus. Di sisi lain, ketahanan dana keluar di tahun pertama saja. Sedangkan kewajiban lancar akan berulang pada setiap tahunnya. Kewajiban lancar sendiri terdiri dari yang pertama, upah pegawai untuk produksi sebanyak 400 unit untuk 4 orang. Yang kedua, biaya pemasaran melalui SPG sebanyak 2 orang untuk 2 event yang berlangsung selama 1 hari. Dengan gaji per hari 250.000 dengan target jual 1 orangnya 200 unit per jam. Ketiga, upah supir untuk 30 kali pemberangkatan keluar kota sebesar 100.000 per pemberangkatan. Yang keempat, biaya sewa gudang dan ruko per tahunnya sebesar 25 juta yang akan mengalami kenaikan 5% per tahunnya. Dan yang kelima, uang makan pegawai sebesar 15.000 dengan 20 hari kerja per bulan. Selanjutnya, metode penilaian investasi. Yang pertama, break-even point atau BEP. Menggunakan rumus BEP sama dengan biaya tetap produksi di harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali harga per unitnya, yaitu 68.000 dibagi 1.000 dikurangi 371 dikali 99.400, yaitu hasilnya 10.745,945.000. Sehingga usaha ini dapat mendapatkan modalnya kembali ketika angka penjualan sudah mencapai 10.745,945.000. Yang kedua adalah net event value atau NPV, yaitu merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskonkan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Atau dengan kata lain merupakan kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini, menurut Wikipedia 2015. Di sini dapat dilihat tabel NPV-nya, yaitu dengan jumlah, dengan diskon faktor 15% dan NCF yang telah dicantumkan di situ dengan jumlah 845.063.429.000. Dalam persyaratan NPV, yaitu menentukan apakah suatu bisnis layak diterima atau tidak, yaitu jika NPV bernilai positif. Karena NPV dalam bisnis ini adalah sebesar 845.639.428 dan nilainya adalah lebih dari 0, maka usaha ini adalah layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah Profitability Index atau PI, yaitu menggunakan rumus IP sama dengan PV dibagi T, di mana didapatkan nilai 6,26, di mana syarat TI adalah
di mana PI itu adalah lebih dari satu. Jadi di sini adalah usaha ini layak untuk dijalankan. Yang selanjutnya adalah payback period, jangka waktu yang disyaratkan, yaitu dengan rumus PP sama dengan investasi dibagi profit, yaitu laba sesudah pajak ditambah depresiasi. Di sini didapat jumlah 1,9 atau 1 tahun 9 bulan. Maka PP adalah layak karena PP kurang dari yang disyaratkan, yaitu 3 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eva. Aspek yuridis. Dalam menilai kelayakan bisnis, aspek yuridis atau hukum menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Analisis terhadap aspek yuridis ini sangat penting sebelum suatu usaha dijalankan. Semua prosedur yang berkaitan dengan perizinan atau persyaratan lain harus terlebih dahulu dipenuhi. Dokumen yang perlu diteliti adalah tentang keabsahan, kesempurnaan, dan keasliannya meliputi badan hukum, perizinan, legalitas tanah, maupun dokumen pendukung lainnya. Untuk perusahaan, dalam aspek ini, bisnis yang dimiliki berbentuk badan usaha perseorangan, di mana jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang, atau dengan kata lain, dia yang akan memperoleh semua keuntungan perusahaan, namun di lain sisi, dia juga akan menanggung semua kerugian yang timbul. Aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Berikut struktur organisasi dari usaha kami. Direktur utamanya yaitu Ina Laila Sa'diah, manajer keuangannya Naimia Nur Hidayah, manajer MSDM Eva Farihatun Nasirah, manajer pemasaran Prastiwi Damayanti, manajer operasional Fatma Nabilah, dan satu karyawan lagi. Jadwal kegiatan usaha kami yaitu Januari sampai Februari rapat bulanan, Maret sampai April pembelian bahan dasar jam dinding, Mei sampai Juni mengecek laporan usaha, Juli pengecekan persediaan bahan dasar, Agustus mengikuti pameran, September mengadakan workshop dan pelatihan, Oktober mengadakan promosi besar-besaran, November sampai Desember monitoring dan pemasaran. Kesimpulan, aspek pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa hasil analisis segmenting, targeting, positioning, dan marketing mix dalam keadaan baik dan layak untuk menjalankan usaha. Pada aspek lingkungan, kami telah memiliki cara tersendiri dalam penanganan limbah yang dihasilkan dari usaha kami. Aspek teknis menunjukkan bahwa usaha ini telah memiliki lokasi yang baik dan telah membuat layout usaha fungsional sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Dalam hal ini, aspek teknis dinilai layak untuk dijalankan. Dalam aspek keuangan, melalui berbagai metode perhitungan dan laporan keuangan yang ada, usaha ini juga dinyatakan layak untuk dijalankan. Dari aspek manajemen, usaha ini telah memiliki struktur organisasi yang masih sederhana berdasarkan fungsi dari masing-masing posisi yang ada. Dan untuk aspek yuridis menunjukkan bahwa usaha ini telah memenuhi syarat perizinan dalam mendirikan usaha sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan layak untuk didirikan. Dari analisa aspek studi kelayakan bisnis diketahui bahwa usaha dinilai layak untuk didirikan berdasarkan 5 aspek, yakni aspek pasar dan pemasaran, aspek lingkungan, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek yuridis.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.